tahu bang, ya banyak kali korbannya. Ya Allah ya Tuanku. Satu unit truk bermuatan bahan kelontong diduga mengalami remblong saat melintas di Jalan Lintas Sumatera Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sabtu malam. Benturan keras membuat warga yang berada di lokasi panik dan segera memberikan pertolongan dengan mengevakuasi para korban. Proses evakuasi supir truk berlangsung dramatis karena korban terjepit di balik kemudi truk akibat kerusakan parah di bagian depan kendaraan. Menurut saksi, truk melaju dengan kecepatan tinggi dan diduga hilang kendali sehingga menabrak dua minibus yang sedang terparkir, deretan sepeda motor serta sejumlah pedagang kaki lima dan warga yang berada di sekitar lokasi. Satu orang korban meninggal dunia sementara 14 lainnya mengalami luka-luka dan menjalani perawatan di RSUD Kota Pinang. 10 lebih lah, tengah 11. Setengah 11 aku lagi masak itu di warung. Lagi masak, tiba-tiba truk itu robot, truk katanya. Lainnya aku kurang tahu lagi lah, kurang paham lah kan. Jadi cabut aja gas, takut kebakaran kan. Korban udah banyak. Besar di sini. Selain menimbulkan korban jiwa, kecelakaan ini juga mengakibatkan 2 unit mobil, 3 unit becak motor, dan 7 unit sepeda motor mengalami kerusakan. Sementara itu, polisi masih mendalami penyebab pasti kecelakaan. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Aksi nekat pelaku pencurian terekam kamera pengawas saat membobol sebuah toko kelontong di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Tim URC Alang Batas Satreskrim Polres Dharmasraya bergerak cepat melakukan pengejaran. Polisi yang mendapat informasi berhasil menangkap pelaku yang tengah bersembunyi di Desa Tanah Tumbuh, Kabupaten Bimo, Provinsi Jambi. Dari lokasi penangkapan, polisi menyita 1 pucuk senjata api rakitan serta 2 buah selongsong peluru. Sementara sebelumnya petugas menemukan 1 pucuk senjata api rakitan beserta 2 butir amunisi aktif yang disembunyikan di rumah pelaku. Senjata api tadi ditemukan pada saat reskrim melaksanakan penggeledahan tersangka pelaku curanmor. Di dalam rumahnya ditemukan senpi rakitan, ini sudah melanggar karena di situ menggunakan amunisi organik dan juga modifikasi dari senjata apinya. Jadi kita amankan, masih kita kembangkan dari mana prosesnya dan bagaimana pembuatannya, nanti ke depan akan kita rilis kembali. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Selain itu pelaku juga terancam tambahan hukuman 15 tahun penjara terkait kepemilikan senjata ilegal. Dari Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Budi Sonandar, iNews melaporkan. Antrian kendaraan mengular di salah satu SPBU di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Para sopir truk antri berjam-jam demi mendapatkan solar. Antrean ini terjadi imbas kelangkaan solar yang sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Kelangkaan solar ini terjadi karena pasokan datang terlambat dan kuota dibatasi hanya 8 ton per SPBU setiap hari. Akibat lamanya mendapatkan solar, aktivitas warga pun terganggu, bahkan harus merugi karena terlambatnya pengiriman logistik. Oh, nggak datang pagi kita nggak dapat bang. Nggak dapat ya? Abang tiap hari kayak gini? Iya bang. Jam berapa lah antrinya bang? Udah jam 7 tadi bang. Sampai jam 9 belum dapat? Belum dapat paling. Warga berharap pihak terkait segera menambah pasokan solar di setiap SPBU sehingga antrian mengular tidak kembali terjadi. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Oleh Penasehat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal menemui sejumlah buruh di kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Said Iqbal mengatakan akan turun langsung menindaklanjuti informasi mengenai isu pemutusan hubungan kerja atau PHK di Tokopedia dan TikTok untuk memperoleh fakta sebelum pemerintah mengambil langkah lebih lanjut. Menurut Said Iqbal, sektor ekonomi digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri manufaktur sehingga setiap persoalan ketenagakerjaan harus dilihat secara komprehensif.
Tapi kalau masalahnya adalah karena situasi pasar di mana mereka kan istilahnya money burn, membakar uang. Kalau itu kemudian membuat mereka merugi, tentu kita akan diskusi hak-hak buruhnya. Tidak boleh dilanggar. Demikian. Sebelumnya rumor tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 90% karyawan Tokopedia dan TikTok ramai beredar di media sosial. Dalam waktu dekat, Said Iqbal menargetkan dapat bertemu dengan para pekerja Tokopedia dan TikTok bersama Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi yang terjadi dengan tetap menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Bak kotak Pandora yang terbuka, tersangka korupsi MBG bertambah lagi. Kejaksaan Agung kali ini menetapkan Lalu Muhammad Iwan sebagai tersangka ke-7 dalam pusaran korupsi MBG. Kejagung menyebut Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional ini terlibat korupsi penjualan ompreng atau food tray. Modusnya, perwira polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal itu mencari calon mitra untuk mendirikan dapur MBG. Syaratnya, mereka wajib membeli ompreng kepada perusahaan PT SGI. Belakangan terungkap PT SGI ternyata perusahaan yang sengaja ia dirikan. Jadi perannya adalah pada tahun 2025, saudara LM ini meminta saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan ya, dengan tujuan sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPBG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI ya. Walaupun sudah menetapkan 7 orang tersangka, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman menyebut jumlah tersangka korupsi MBG kemungkinan akan bertambah. Boyamin juga mendesak Kejagung tidak hanya menetapkan tersangka, tetapi juga harus bisa mengembalikan kerugian uang negara. Jadi ini masih banyak yang harus jadi tersangka, karena banyak yang dimanipulasi, banyak yang dikorupsi, mulai dari titik dapur, pengadaan motor listrik, ompleng, mungkin CCTV, mungkin diduga juga terkait dengan pengadaan pakaian, pengadaan tablet, segala macam. Itu sudah seharusnya Kejaksaan Agung menyasar semua yang terlibat dalam korupsi MBG dan BGN. Karena apapun ya, untuk pertama tujuan utamanya adalah pengembalian kerugian negara. Karena kalau tidak disasar nanti pengembalian kerugian negara akan minim. Penetapan Lalu Muhammad Iwan menambah jumlah petinggi Badan Gizi Nasional yang menjadi tersangka pencuri uang MBG. Sebelumnya, Kejagung sudah lebih dulu menangkap Ketua BGN Dedan Hindayana dan 2 wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewi Kusum. Menyusul 3 tersangka lainnya dari pihak swasta, yakni Asep Yusuf Somantri, Glory Harimasi Hombing, dan Andri Mulyono. Tim Liputan iNews melaporkan.